Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Baik anak-anak kelas 11 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ceramah ya, karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan penilaian tengah semester, maka untuk materi yang ada di bab selanjutnya Pak Eko sampaikan nanti setelah pelaksanaan UTS. Ya, Pak Eko sampaikan setelah pelaksanaan UTS untuk materi yang ada di bab selanjutnya setelah ceramah. Kemudian pada kesempatan hari ini Pak Eko akan sedikit menyampaikan tentang apa yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu yang membahas tentang ceramah. Ini Pak Eko sedikit menyampaikan tentang rangkumannya, atau kalian juga bisa melihat melalui buku kalian di halaman yang terakhir pada bab ceramah, gitu ya. Baik, kita Pak Eko sampaikan mengenai rangkumannya, bahwasanya yang pertama, ceramah adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sejenisnya. Itu adalah pengertian dari ceramah. Kemudian yang kedua disampaikan di situ mengenai pengertian pidato. Ya, pengertian pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuatif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Itu pidato. Jadi yang pertama tadi adalah ceramah, yang kedua adalah pengertian dari pidato, pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuatif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Kemudian yang ketiga, pengertian dari khotbah. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Ini khotbah. Jadi yang pertama, kedua, dan ketiga ini adalah pengertian atau sekaligus perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Kemudian yang selanjutnya, ceramah menekankan pada penyampaian informasi ketimbang bujuk-membujuk. Masih berkaitan dengan nomor 1 sampai nomor 3 tadi ya. Jadi ceramah menekankan pada penyampaian informasi daripada sekadar bujuk-membujuk. Oleh karena itu, setelah mengikuti kegiatan ceramah, diharapkan kalian itu bisa memperoleh sejumlah informasi yang dapat memperluas pengetahuan atau pemahaman kita tentang topik tertentu. Gitu. Beda kalau setelah kita mendengarkan pidato, ya diharapkan kita tidak hanya sekedar mendapatkan informasi, tetapi diharapkan kita juga melaksanakan, menjalankan apa yang diinginkan oleh orang yang berpidato tadi. Itu setelah kita mendengarkan pidato seperti itu, tapi setelah mendengarkan ceramah, ya kita cuma dituntut untuk bisa mendapatkan atau mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang apa yang dibicarakan itu. Kemudian yang kelima, pokok-pokok ceramah berarti hal atau masalah yang menjadi pusat pembicaraan dari suatu ceramah. Ya, jadi ketika kita akan berusaha untuk memahami suatu ceramah, maka harus mengetahui dulu pokok-pokoknya.
Ya, pokok-pokok ceramah itu adalah hal atau masalah yang menjadi pusat pembicaraan dari suatu ceramah. Informasi-informasi dari dalam ceramah itu bisa memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Namun kadang-kadang di dalamnya terselip ajakan atau bujukan, tapi penekanannya tidak untuk yang kedua ini. Ya, ceramah itu penekanannya hanya untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Akan tetapi kalau di dalamnya terselip ajakan atau bujukan itu nanti lebih ke pidato gitu ya. Kemudian ceramah memiliki bagian-bagian tertentu atau struktur-struktur ceramah yang meliputi pengenalan isu, rangkaian argumen, dan juga penegasan kembali. Ini adalah ceramah, bagian-bagian dari ceramah atau struktur dari ceramah. Ya, pengenalan isu, rangkaian argumen, dan juga penegasan kembali. Kemudian yang nomor 8, kaidah-kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah. Ya, kaidah-kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata atau kalimat sapaan. Ya, menggunakan kata atau kalimat sapaan. Yang kedua, banyak menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, yang merujuk pada diri si penceramah itu sendiri. Aku, saya, kami. Nah itu ya. Banyak menggunakan kata ganti orang pertama. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa definisi. Ya, atau dulu ketika kelas 10 Pak Eko menyampaikan di situ banyak menggunakan kopula. Adalah, merupakan, yakni, yaitu. Nah itu ya. Pernyataan-pernyataan yang berupa definisi. Kemudian menggunakan kata-kata teknis. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik ceramahnya. Gitu. Yang selanjutnya yang kelima, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Menggunakan kata yang menyatakan hubungan temporal, perbandingan atau pertentangan. Dan banyak menggunakan kata kerja mental atau mental verb. Bukan kata kerja material ya, tapi kata kerja mental atau mental verb. Dan yang terakhir, banyak menggunakan kata-kata persuasif atau harapan. Itu adalah kaidah-kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah. Kemudian, langkah-langkah penyusunan ceramah. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Ini sudah kita bahas ya dulu ya, satu persatu ya. Kemudian menyusun kerangka ceramah. Ya. Kemudian menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah menyunting teks ceramah. Itu. Jadi langkah-langkah penyusunan ceramah seperti itu. Menentukan topik atau diawali terlebih dahulu dengan mengidentifikasi apa dulu, mengenali konteks, tapi di sini tidak disebutkan ya. Mengenali konteks atau mengidentifikasi konteks artinya mengenali audiennya itu siapa, kemudian menentukan topik, menentukan tujuan, menyusun kerangka, kemudian mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks ceramah yang utuh. Itu langkah-langkahnya. Kemudian di dalam berceramah kita harus menguasai materi, lafal, intonasi, atau nada, dan sikap atau penampilan. Ini hal-hal yang harus kalian perhatikan. Berikut hal lainnya yang perlu diperhatikan ketika menanggapi ceramah. Nah, kalau yang nomor 11 ini belum Pak Eko sampaikan, tapi melalui rangkuman ini bisalah untuk kalian pahami. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika menanggapi ceramah, yang pertama, jelaskan latar belakang dan sebab-sebab timbulnya pertanyaan. Jadi ketika kita akan menanggapi suatu ceramah,
bisa salah satu tanggapan yang kita sampaikan itu dalam bentuk pertanyaan. Ya. Bagaimana cara untuk memberikan suatu pertanyaan? Maka kalian ketika akan menanyakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan ceramah tersebut, jelaskan latar belakang atau sebab timbulnya pertanyaan. Ya, di dalam buku kalian sudah ada contohnya. Misalkan kalian akan menanyakan apa, sampaikan terlebih dahulu ilustrasinya. Sebab-sebab timbulnya pertanyaan itu apa? Misalnya, mohon maaf Bapak, tadi Bapak menyampaikan apa? Banyak sekali istilah-istilah yang digunakan di dalam ceramah Bapak. Nah, yang perlu saya tanyakan, istilah itu sebenarnya apa toh Pak? Nah, seperti itu. Jadi, sebab-sebab timbulnya pertanyaan itu kalian munculkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sampaikan pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Nah, kalau menyampaikan pertanyaan itu harus jelas, tidak boleh berbelit-belit, biar tidak membingungkan siapa? Ya, orang yang kita beri pertanyaan. Kemudian yang terakhir, gunakan pilihan kata dan nada bicara yang santun. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menanggapi ceramah dengan menggunakan menyampaikan pertanyaan. Itu anak-anak yang bisa Pak Eko sampaikan sedikit saja untuk pertemuan hari ini tentang rangkuman dari apa yang sudah kita bicarakan di bab tentang ceramah. Ya, insyaallah nanti setelah kalian melaksanakan penilaian tengah semester, kita lanjutkan untuk lebih memahami lagi apa yang ada di dalam bab setelah ceramah ini. Mungkin itu yang bisa Pak Eko sampaikan sedikit untuk mengisi waktu luang kita. Mudah-mudahan sedikit tadi bisa kalian pahami. Berarti kita sudah membicarakan beberapa jenis teks. Yang pertama adalah teks prosedur, kemudian yang kedua adalah teks eksplanasi, kemudian yang ketiga adalah ini ya, ceramah atau pidato. Nanti untuk soal-soal yang berkaitan dengan penilaian tengah semester, yaitu berasal dari 3 bab itu. Bab pertama, kedua, dan ketiga. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan. Nanti ditutup dengan tugas. Silahkan tugas itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.